Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ini tugas kami. Shalom semuanya, kembali dalam Deep Talk with Pase, dan malam hari ini kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita. Kita akan masuk kitab yang baru, saudara ya, yakni surat Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Ya. Jadi kita sudah hampir nyaris ya 2/3 perjanjian baru sudah kita baca, sudah kita dalami, dan ini kembali masuk kitab yang baru. Kalau tidak salah Filipi juga tidak banyak pasalnya, jadi kita akan juga selesaikan dalam beberapa hari ke depan, dan kita akan juga nanti masuk dalam kitab yang baru lagi. Jadi sepanjang Desember mungkin kita bisa lewati 3 sampai 4 kitab, saudara ya, karena yang saya mau bagi sebelum Natal itu kitab-kitab perjanjian baru yang pendek-pendek dulu, saudara ya. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh kembali ada dalam Deep Talk with Pase, dan kami mau belajar kebenaran Tuhan, dan ajar kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengar hari ini, apa yang kami renungkan di malam minggu ini,
bisa jadi berkat buat kami bisa jadi berkat bagi banyak orang nantinya, sehingga di sepanjang sisa hidup kami ini apa yang kami kerjakan bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Amin. Sampai siapkan Alkitab kita ya. Kita akan coba buka surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Ya, kita masuk dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, kita coba siapkan hati kita coba baca, saudara ya, mulai ayat yang pertama. Salam, ya, seperti biasa ini adalah ciri khasnya Paulus ketika nulis surat, selalu memakai salam pembuka dan salam penutup biasanya ya. Kemudian kita baca ya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, ya, dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi ini jelas ditujukan oleh Paulus yang disertai Timotius kepada jemaat Kristus atau orang-orang kudus di Filipi, ya, termasuk di dalamnya para penilik jemaat dan diaken, pemimpin gereja di Filipi saat itu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, ya. Itu isi salamnya seperti itu, ya. Ada berkat, ada doa, ya, dari Paulus untuk semua jemaat di Filipi. Perikop keduanya adalah ucapan syukur dan doa, ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Paulus mengucap syukur kepada Tuhan, karena setiap dia dengar apa yang dikerjakan sepak terjang pelayanan jemaat Kristen di Filipi itu luar biasa, ya. Maka Paulus selalu bersyukur, ya, bahwa jemaat Filipi sejak berita Injil disampaikan kepada mereka, sejak mereka memulai persekutuan dalam Tuhan di Filipi sampai ketika Paulus nulis surat ini, itu yang dia dengar dari jemaat Filipi itu berita-berita yang baik, ya. Pertumbuhan iman mereka, kasih mereka, nanti kita bisa baca, kita bisa dalami di ayat-ayat berikutnya. Kita lanjutkan ayat ke-7. Ayat ke-7 ya. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, dan karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ini yang menarik, saudara, ya, bahwa jemaat Filipi bukan cuma jemaat yang bertumbuh, tapi jemaat yang ikut ambil bagian. Bahasanya Paulus tadi, karena kamu, ayat 7 ya, karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Jadi ikut ambil bagian. Bahkan ketika Paulus bersaksi, dia di penjara. Ketika Paulus membela dirinya dalam pengadilan. Dan ketika Paulus juga memberitakan atau meneguhkan berita Injil, ada support, ada sistem support yang diberikan oleh jemaat Kristen di Filipi. Apa itu bentuknya? Ya bisa kita tafsirkan doa, ya juga berkat, dukungan materi, ya, moral dan material, ya, yang diberikan oleh jemaat Filipi sebagai wujud mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi rasulnya, yakni mengasihi Rasul Paulus dalam hal ini. Ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian, ya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi Paulus ini mengatakan bahwa dia, ya, orang tuh kalau diperhatiin, ya, orang kalau didengar, orang kalau dilakukan apa yang dimauinya, maka orang yang melakukan semua itu akan disayang oleh orang yang merasa bahwa omongannya didengar,
apa ya yang dia mau dikerjakan. Itu kan itu manusiawi ya. Jadi kalau ada orang yang sudah dinasehati, orang yang sudah ditegur tapi dablek, keras kepala, ya, kepala batu, ngulang lagi, ya nggak mungkin ada kasih terhadap orang tersebut lama-lama karena dianggap bebal dan lain sebagainya gitu ya. Paulus mengatakan bahwa ia merindukan jemaat Filipi, ia mengasihi jemaat Filipi karena jemaat Filipi memang dia lihat mau mendengarkan dia gitu ya. Lepas dari kelebihan dan kekurangannya Rasul Paulus, kita harus akui bahwa nggak mungkin ada manusia yang sempurna itu kan. Paulus punya kelemahan, tapi jemaat Filipi itu mau mendengarkan Paulus karena ya Paulus adalah bapa rohani mereka atau orang yang membuat mereka bisa kenal Tuhan ya. Jadi respect banget kepada Paulus sehingga akhirnya Paulus merindukan. Itu sesuatu yang akhirnya imbal baliknya karena didengar, karena diikuti, maka otomatis orang yang didengar dan diikuti itu ya perhatian, ngasih perhatian lebih ya. Makanya Paulus berkata, Tuhan Yesus saksinya bahwa aku merindukan kamu ya. Dan inilah doaku kata Paulus, semoga kasihnya jemaat Filipi itu makin melimpah ya dalam pengetahuan yang benar dan dalam banyak pengertian. Jadi kasih itu harus diikuti dengan pengetahuan yang benar dan dalam pengertian. Kalau kasih diekspresikan tapi tidak dengan pengetahuan yang benar dan dengan pengertian yang benar juga akhirnya salah sasaran. Sebaliknya juga orang yang punya pengetahuan yang baik, pengertian yang baik tapi tidak diimbangi dengan kasih ya seperti orang Farisi akhirnya ya, munafik gitu ya. Jadi ini semua harus tumbuh bersama, tumbuh balance sehingga kita benar-benar menjadi orang yang baik secara banyak sisi ya. Ayat yang berikutnya saudara ya, kita baca perikop yang kedua berarti selesai ya. Jadi Paulus di sini memuji ya secara tidak langsung apa yang diperbuat oleh jemaat Filipi dalam pelayanannya kepada Tuhan dan juga kepada sesama ya. Mereka luar biasa dan didoakan Paulus agar mereka terus bisa suci, bisa terus penuh kasih, penuh dengan pengetahuan, penuh dengan pengertian, nggak bercacat celah sampai nanti hari Kristus ya, ketika mereka akhirnya dimuliakan oleh semua yang sudah mereka kerjakan bagi Tuhan ya. Kita lanjutkan perikop berikutnya, kesaksian Paulus dalam penjara. Ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus ya. Jadi apa yang alami Paulus saat ini ada di penjara itu ternyata Paulus melihatnya bahwa ini justru membuat Injil semakin maju, semakin berkembang, ada kemajuan Injil ya. Karena ya memang Paulus itu orang yang selalu memberitakan Injil tanpa memperhatikan atau memperdulikan latar belakang apa yang sedang dialaminya. Dia di penjara terus memberitakan Injil, dia di dalam sinagoge atau rumah ibadah memberitakan Injil, dia ketika bahkan diadili di pengadilan dia juga memberitakan Injil. Jadi memang dalam aspek segala hidupnya dia memberitakan Injil. Nggak seperti banyak orang sekarang yang cuma bisa ngabarin Injil ya ketika pelayanan semata, tapi dalam hidupnya sehari-hari ya tidak tercermin sama sekali. Nah, ini yang menjadi juga catatan poin juga ya. Sehingga saya paling tidak belajar untuk tidak melayani Tuhan hanya sekedar ketika di mimbar. Ya, siapin materi, ya, bikin program seperti ini, ya, membaca Alkitab, ya. Itu menjadi sesuatu yang dikerjakan. Ya. Jadi bukan cuma ketika ada pelayanan saja saya persiapan, tapi everyday ya. Dengan membuat seperti ini kan saya contohnya ya, kalau ngomongin saya kan sedang mempersiapkan diri karena kecenderungan orang itu ya terutama banyak pelayan Tuhan yang melayani Tuhan mempersiapkan diri kalau ada jam pelayanan. Kalau nggak ada jam pelayanan ya udah santai aja gitu ya, ngerjain yang nggak penting-penting ya, menghabiskan waktu untuk nonton dan lain sebagainya tanpa ada persiapan meskipun tidak terjadwal dalam minggu ini ya. Ini yang saya lihat sakitnya banyak orang yang mengaku hamba Tuhan gitu ya, sehingga di hari-hari biasanya ya baca Alkitab ala kadarnya ya, mempersiapkan diri menggali kebenaran firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, membaca buku-buku juga ala kadarnya ya, sehingga ya akhirnya pelayanannya gitu-gitu aja, nggak berkembang ya. Dan ini juga terjadi di jemaat. Jemaat hanya membaca Alkitab ketika di gereja saja. Di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tidak menyentuh Alkitabnya. Mendengarkan khotbah firman Tuhan, sharing firman Tuhan hanya hari Minggu pas ibadah saja. Senin sampai Sabtu sama sekali tidak menyentuh renungan-renungan yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Meskipun bisa didapat dengan gratis
di sosial media. Dan akhirnya ya jemaat Kristennya ya begitu-gitu aja ya. Dibilang beriman ya beriman, dibilang nggak beriman sebenarnya juga tidak beriman, karena apa yang dipertontonkan dengan imannya itu hanya bagian kulitnya saja. Dalamnya ya tidak dalam ya. Ya, ya nanti hari Minggu besok saudara saya khotbahkan sesuatu ayat yang saya yakin disalahpahami oleh semua banyak orang Kristen. Ya. Jadi ya buktinya itu kalimat atau ayat ini ayat yang sering dipakai oleh orang Kristen ketika momen tertentu ya. Itu saya ngomong apa tentang apa ya nanti minggu depan sudah ya. Minggu besok ya. Ini hari Sabtu. Minggu besok bisa join dalam pelayanan ibadah The Way supaya Bapak Ibu semua bisa memperhatikan ya, supaya kita juga tidak salah gitu dalam memahami firman Tuhan ya. Kita mengimani sesuatu itu boleh saja, tapi mengimaninya kurang tepat. Jadinya ya ketika nggak terjadi ya bukan salah karena apa firmannya, tapi karena kau salah beriman gitu ya. Salah mengimani ya. Jadi keblinger gitu saudara ya. Ya, ayo sama-sama kita ubah diri kita supaya kita menjadi orang Kristen yang benar gitu ya. Lanjut ya. Paulus itu benar-benar luar biasa. Bahkan dia bisa melihat penderitaannya itu menjadi sebenarnya menjadi jalan Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk membuat pelayanannya semakin luar biasa ya. Paulus seperti itu, bagaimana kita? Bukankah kita juga mestinya dalam situasi apapun, terpuruk sekalipun ya tetap memberitakan Injil, memberitakan iman kita ya. Bukan hanya ketika kita tampil dalam pelayanan tertentu di gereja kita, di komunitas kita, dapat jadwal pelayanan baru mempersiapkan diri dan lain sebagainya. Tapi di luar itu ya kita nggak ubahnya seperti manusia biasa yang tidak kenal Tuhan. Cuma sekedar doa makan, doa pagi, doa tidur, itu sudah dianggap sebagai orang percaya. Ya, padahal kalau kita dalami doa ya bukan sekedar itu, saudara ya. Ayo sama-sama kita berubah sekali lagi. Ayat yang ke-14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah memperoleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi orang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Kita baca terus ya sampai ayat yang selesai perikop ini, ayat 18. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus telah nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, ya. Aku didesak, ayat 23, dari dua pihak, dan aku ingin pergi. Diam-diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tentulah aku akan tinggal dalam bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu, ya saudara ya. Ini adalah ayat-ayat yang kita bisa baca sampai ayat 26. Apa yang dibacakan tadi, apa yang dituliskan Paulus tadi kepada Timotius sepanjang perikop yang kedua tadi, saudara ya. Jadi Paulus tadi berkata di ayat 12 sampai ayat 14 tadi dia justru merasa bahwa di penjaranya dia ini adalah kemajuan bagi Injil. Pelayanan dia semakin berdampak, ya, semakin menyentuh banyak lapisan masyarakat, ya. Saya bilang tadi di rumah ibadah dia menjangkau orang Yahudi untuk kenal Kristus, di pengadilan dia menjangkau orang bukan Yahudi, orang tak bersunat untuk kenal Yesus. Bahkan ketika di penjara pun banyak orang yang di penjara yang bisa mengenal Yesus dan bertobat. Emang ada, Pak? Ya, kita sudah ngebahas kemarin surat Filemon. Surat Filemon ini adalah surat di mana Paulus ingin mendamaikan Filemon, orang kaya yang sudah menjadi gembala, ada gereja di rumahnya, dengan seseorang di masa lalunya yang pernah menyakiti hati dia, berhutang piutang dengan Filemon, ya, namanya Onesimus.
Onesimus ini mungkin mencuri kah atau lari kah, karena mungkin dia dulu adalah budaknya Filemon, ya, melarikan diri, akhirnya ketangkap dan dipenjara, sepenjara dengan si Paulus. Di penjara inilah dia bertobat lewat pelayanan Paulus. Onesimus, penjahat ini bertobat dan akhirnya menjadi didamaikan dengan tuannya yang di masa lalu, yakni Filemon, maafkan saya. Kemudian akhirnya mereka berdua dengan Paulus bertiga menjadi rekan sekerja yang luar biasa. Paulus punya murid Filemon, orang kaya. Filemon dulu bermasalah dengan budaknya yang namanya Onesimus, sehingga Onesimus dipenjara. Tapi Onesimus kemudian menjadi anak rohani juga dari Paulus di penjara. Dan akhirnya hubungan antara tuan dan budak di masa lalu ini berdamai, menjadi rekan sekerja dalam Tuhan. Filemon dan Onesimus akhirnya sama-sama melayani Tuhan. Ini luar biasa, saudara ya. Kemudian kita baca juga dalam ayat-ayat berikutnya, ya. Ternyata di ayat 15 ini Paulus mengindikasikan ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan, ya. Ada maksud-maksud tersembunyi untuk kepentingan sendiri dalam memberitakan Injil itu. Dan ini memang susah, saudara ya, untuk kita bisa dalami, ya. Apakah orang ketika memberitakan Injil itu diberitakan Injil itu karena dengki, karena kebencian, atau punya kepentingan pribadi? Ini yang bisa membuktikan cuma waktu, saudara. Ya, apakah orang itu memberitakan firman Tuhan itu ya karena kepentingan tertentu? Itu nanti akan teruji dari waktu. Karena saya percaya bahwa kalau bukan dari Tuhan, kalau nggak tulus, dia tidak akan mungkin bisa menjadi seorang pelayan Tuhan sampai akhir hidupnya. Itu yang saya imani. Orang yang bisa mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya, ya, di masa tuanya, ya, terus bisa konsisten, ya, ini orang yang bagi saya hidup takut akan Tuhan. Makanya saya selalu mengatakan orang-orang yang bersaksi, saya tidak anti kesaksian, berkali-kali saya bilang. Saya juga tidak merendahkan kesaksian orang, saya bilang berkali-kali juga. Cuma saya tidak terlalu menganggap hebat atau terlalu wow begitu yang namanya kesaksian ataupun apa yang disampaikan oleh banyak orang sebagai seorang pengkhotbah di mimbar itu, ya. Orang boleh berkata, khotbahnya bagus ya, pengkhotbahnya baik ya, ketika mengkhotbahkan itu sah-sah saja bagi orang. Tapi kalau bagi saya tidak pernah menganggap itu lagi, ya. Karena bagi saya ya harus semua teruji nanti. Penilaian yang objektif itu ketika teruji, apakah yang disampaikannya di mimbar itu selaras dengan apa yang dikerjakan. Bisa nggak dia konsisten? Bukan soal masalah dia tetap bisa, oh dia tapi tetap loh Pak percaya sama Tuhan Yesus. Dia terus bertobat loh. Dia tetap anak Tuhan loh. Ya, ya kalau seperti itu apa susahnya, saudara? Ya. Saya banyak ketemu orang yang sampai matinya Kristen juga agamanya gitu. Tapi apakah hidupnya benar-benar mencerminkan karakter Kristus? Ya. Kita bisa uji gitu ya. Banyak orang yang matinya tetap agamanya Kristen, buktinya di kuburannya ada nisan salibnya, tapi hidupnya sama sekali nggak mencerminkan Kristen. Ya, apakah dia Kristen sejati? Ya itu biarlah penghakiman Tuhan. Tapi paling tidak kita bisa melihat dengan mata telanjang kita. Kita bisa mengamatinya dengan objektif. Ya, makanya saudara, ya Paulus sudah mengingatkan kepada Timotius, maafkan saya, Paulus sudah mengingatkan kepada jemaat Filipi di sini bahwa hati-hati ya. Karena banyak orang yang menjadi pelayan Tuhan dengan maksud-maksud pribadi, dengan maksud-maksud yang tersembunyi. Ada kepentingan pribadi, entah motivasinya uang kah, motivasinya nama, agar ternama kah, motivasinya agar dia punya ABCD kah. Saya nggak tahu, saudara. Ya, di bawah kolong langit ini semuanya serba mungkin. Membedakan antara hamba Tuhan yang tulus dengan hamba Tuhan yang baik, ya, yang benar-benar maafkan saya, membedakan hamba Tuhan yang tulus dengan hamba Tuhan yang punya motivasi tersembunyi. Jujur secara tampilan luar, kalau kita baru pertama kali kenal, tidak akan tampak itu. Tidak akan tampak. Ya, apalagi saudara kalau mengagumi hamba Tuhan hanya via YouTube saja misalnya. Ya, di YouTube itu kan yang ditampilkan semua yang baik-baik, saudara. Ya. Semua yang kelihatan excellent, yang kayaknya brilliant gitu ya. Apa yang kayaknya perfect gitu. Yang tidak perfect itu biasanya dibuang semuanya ya. Jadi kalau kita menilai seorang hamba Tuhan itu hanya dari sosial media, bagi saya sesuatu yang salah. Ya, sama seperti zaman dulu ketika sosial media belum populer, saya bilang berkali-kali, bahkan kalau saudara melihat pendeta termasuk saya hanya dari mimbar gereja saja, ya saudara belum mengenal pendeta itu. Karena belum tentu ya dalam hidupnya sehari-hari hamba Tuhan itu menghidupi firman Tuhan yang disampaikannya.
Itu kan terlihat dalam ekspresi hidup, saudara. Dalam pemikiran itu nggak bisa kita nilai hanya dari 1 jam 2 jam percakapan, tapi harus mengamatinya dalam keseharian ya. Itu apa namanya, sesuatu yang benar-benar butuh effort ya, dan makanya kita butuh bantuan Roh Kudus dan Roh yang bisa membedakan roh itu supaya kita bisa tidak terhisap atau tersesatkan oleh orang-orang yang seperti ini nantinya. Jadi ternyata sejak zaman dulu gereja mula-mula ada tuh saudara ya, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memakai Injil untuk kepentingannya sendiri. Memakai Injil untuk dengki dan perselisihan. Jadi Paulus itu karena mungkin menjadi hamba Tuhan yang fenomenal zaman itu, di saat itu banyak yang nggak suka juga dengan dia. Sehingga untuk orang lain bisa mempengaruhi pengikutnya Paulus, maka orang lain itu harus memakai juga apa yang diajarkan oleh Paulus, yakni Kristen. Makanya dikatakan tadi di ayat yang ke-15 ada orang Kristen yang memberitakan Kristus dengan kedengkian, dengan perselisihan. Niatnya emang jahat. Sebab misalnya yang dikata saya Paulus saat itu, terus orang mau nyerang saya dengan menggunakan iman lain atau agama lain, yang nggak akan kena untuk mempengaruhi jemaat saya kan. Atau orang-orang yang sudah saya pertobatkan kan. Jadi supaya mempengaruhi domba-domba yang sudah Tuhan percayakan kepada saya, andai kata saya Rasul Paulus saat itu, maka orang tersebut harus menyesatkan domba-domba saya ini dengan cara memberikan tawaran rumput hijau. Ini saya gembala, saya punya domba. Terus kalau domba saya ditawarin burger, ditawarin spaghetti, nggak akan tertarik. Tapi kalau domba saya dikasihkan rumput yang hijau, wortel, ya, atau buah-buahan lain yang menarik bagi domba, bagi diri mereka, maka mereka akan mengikuti. Dan bukankah sebenarnya rumput, wortel, dan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan lain yang ditawarkan oleh orang lain kepada domba-domba saya ini juga sudah saya berikan kepada domba-domba saya? Maka untuk itu, agar mereka bisa menyesatkan domba-domba saya, mereka harus memberikan yang tampilannya lebih baik daripada yang sudah saya berikan kepada domba-domba saya. Kan begitu logikanya, saudara. Ya. Jadi nggak heran, saudara, ada orang yang memang jadi alat setan, alat iblis, yang sekarang ini jadi pendeta, jadi pengkhotbah, jadi gembala. Punya gelar STH, MTH, DTH. Kenapa? Ya karena tadi ya, setan tahu untuk bisa menyesatkan orang Kristen itu nggak akan bisa pakai ayat-ayat suci agama lain, kitab suci lain. Tapi kalau dipakai juga ayat firman Tuhan, jadi tampilannya sama. Buka Alkitab yang sama, baca Alkitab yang sama, firman Tuhan yang sama. Tapi ketika akhirnya sudah waktunya, maka sang pengkhotbah yang dikuasai Satan itu, yang setan memakai dia untuk menyesatkan domba-dombanya Tuhan ini, mulai membelokkan pengertian kebenaran itu. So, berat saudara makanya jadi seorang Kristen itu. Dan Bapak Ibu di sini harus benar-benar firm ya, mengimani sungguh. Tapi Paulus juga meskipun demikian dia bersukacita saja. Dia nggak jadi stres, dia nggak jadi kepo. Ya ini juga saya belajar banyak karena saya dulu hampir nyaris juga putus asa. Oh gue udah ngomong begini, udah ngajar begini, kayaknya ilmunya semua sudah dibagi, tapi kok masih banyak aja yang belum berubah gitu. Padahal mereka setiap minggu dengerin saya. Ya saya pikir ngapain gue capek-capek kalau gitu. Ya, kalau effort yang saya keluarkan misalnya itu tidak sebanding dengan apa yang saya harapkan. Tapi saya belajar dari ayat-ayat ini ya, bahwa meskipun gimana, meskipun Yesus Kristus diberitakan dengan maksud tidak baik ya, dengan palsu, dengan tidak jujur ya, tapi kata Paulus, aku tetap bersukacita ya, karena biar bagaimanapun Kristus yang akhirnya tetap diberitakan. Meskipun dengan motivasi yang jahat, tapi Kristusnya diberitakan. Dan itulah kenapa saya terpanggil tentu ada tetap dalam dunia pelayanan. Supaya orang yang sudah kenal Yesus Kristus dari hamba Tuhan tertentu, yang mungkin memberitakan Kristus dengan maksud pribadinya, tapi ketika orang-orang ini sudah bertobat, mereka bisa mungkin ketemu saya dengan pengajaran yang saya rasa saya benar gitu ya, sehingga mereka akhirnya boleh berjalan di jalan yang benar. Kalau saya putus asa dan saya tarik diri dan gak mau dalam dunia pelayanan lagi, siapa nanti yang akan meluruskan jalan orang-orang yang bertobat ini? Nangkap saudara ya? Ya, jadi adalah selalu pelangi sehabis badai itu. Jadi saya mengimani hal demikian. Ini yang menarik juga bagi ayat-ayat yang kita baca adalah ayat 21 ya. Paulus berkata demikian ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Tapi banyaknya orang Kristen hanya memakai ayat ini ketika jadi ayat emas di batu nisannya. Saudara, kalau saya pindah ke apa, menguburkan orang atau melayat itu, atau ke tempat pemakamanmu yang di daerah Kristen, hampir semua nisannya yang berbentuk salib atau berbentuk nisan biasa itu, kalau ada ayat Alkitabnya, ayat Alkitabnya ini, hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi pertanyaannya, orang yang dikubur bangkainya di situ, ya, jenazahnya di dalam kuburan itu, apakah sepanjang hidupnya benar-benar melakukan segala sesuatu seperti untuk Kristus? Kan begitu. Jadi ini yang buah si malakama gitu ya. Satu sisi mau naruh ayat di nisan, tapi kita tahu yang mati ini dulunya nggak begini. Akhirnya ya udahlah, kita kompromi lah, ayat sekedar ayat ya. Makanya saya mengajak hari ini bahwa ayat itu bukan sekedar ayat itu harus kita hidupi ya. Bagaimana kita bisa seperti Paulus bahwa hidupku sekarang bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Karena Paulus memang mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu yang dia sebutkan juga dalam ayat-ayat dan di kitab-kitab lainnya, di pasal-pasal lainnya. Everything. Dia melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Kita semua sudah melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi ketika kita berbisnis seperti untuk Tuhan. Ketika kita berusaha seperti untuk Tuhan. Ketika kita bekerja biasa di kantoran, kita mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita itu seperti untuk Tuhan. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya mengerjakan apapun karena saya hamba Tuhan. Apapun itu. Bukan cuma di gereja, tapi di luar gereja. Seperti untuk Tuhan. Ya. Jadi, ya contohnya salah satu ya, yang saya bisa praktekkan, yang saya bisa sampaikan mengenai tumbuh-tumbuhan saya, itu saya yang mau pelihara. Maka ya secapek apapun badan saya selalu meluangkan waktu, bisa 1 jaman saudara ya, untuk menyiram mereka, kasih pupuk mereka, ngajak ngobrol mereka. Begitu juga dengan burung-burung saya yang sekarang lagi bunyi rame ini ya. Kadang-kadang setiap jam, sehari bisa 1 jam, paling cepat setengah jam saudara, untuk membersihkan kotoran mereka. Tapi kalau mau mandiin mereka atau ganti pakannya lagi, isi pakannya mungkin 1 jaman juga ya, saya sambil ngobrol juga sama mereka. Meskipun badannya capek, tetap tanggung jawab pribadi harus ada ya. Kayak hari ini saya berpikir mau mengerjakan sesuatu di luar, tapi saya lihat jam, wah kayaknya nggak bisa nih ya. Maka yang di luar itu yang saya mau kerjakan itu saya postpone, karena not important, bukan prioritas, nggak harus dikerjakan hari ini ya. Sebab kalau saya prioritaskan yang bukan prioritas ini, maka tanggung jawab saya terhadap tanaman dan juga burung-burung ini nggak akan saya bisa kerjakan di sisa hari ini. Akhirnya mereka tidak dikasih makan, tidak disirami, nggak diajak ngobrol. Nanti kalau besok mati, saya nyesal, nangis pun tiada guna. Jadi akhirnya harus memilah-milah prioritas mana yang harus kita kerjakan. Orang yang benar itu seperti ini ya. Jadi kalau ngelakuin sesuatu itu bukan ngelakuin sesuatu hanya untuk satu sisi hatinya saja, tapi banyak hal. Makanya saya selalu berani berkata, saya kalau melakukan sesuatu itu bukan selangkah doang. Saya udah mikirin 2-3 langkah ke depannya itu apa. Yang saya berpikir dengan 1 langkah ini, 2-3 langkah ke depan pun bisa saya kerjakan bersama-sama. Saya nggak pernah tuh, ya udah yang penting 1 langkah aja gitu. Enggak. Saya pikir panjang dulu. Karena bagi saya capek juga kalau kita cuma melangkah 1 langkah. Padahal sebenarnya kalau kita melangkahnya dengan cara berbeda, melangkahnya di waktu yang lain, 1 langkah yang kita gunakan di masa lalu itu, di masa depan mungkin, atau di waktu yang tepat, 1 langkah itu bisa melingkupi 3-4 langkah yang kalau kita kerjakan di masa lalu tuh harus sampai 5 langkah dulu. jadi dipertimbangkan. Jadi seperti peribahasa tuh, sekali mendayung 2-3 pulau terlalui. Itu yang keren bagi saya. Di zaman yang serba cepat ini, di zaman yang modern ini, di zaman yang disebut katanya zaman akhir ini, kita nggak bisa seperti orang dulu, ordinary gitu. Yang penting alon-alon asal kelakon. Itu nggak mungkin. Itu peribahasa itu nggak tepat digunakan oleh kita sekarang ini. Orang kalau sekarang ini alon-alon atau lambat-lambat akan ketinggalan. Dan kalau sudah ketinggalan jauh, untuk mengejarnya susah sekali, saudara. Susah sekali. Karena tadi dunia begitu cepatnya. Ya. Saya ini produk koran, surat kabar yang kertas itu saudara. Saya dibesarkan dengan baca koran. Bapak saya langganan koran.
Saya masih ingat banget tuh. Ya, zaman bapak saya masih aktif jadi tentara pun dia di kantornya langganan Kompas, terus di rumah ya, apa namanya, maafkan saya, di rumah bapak saya langganan Kompas, surat kabar Kompas gitu ya. Terus di kantornya bapak saya langganan surat kabar kalau nggak salah Suara Pembaruan atau apa gitu yang biasanya mulai diperdagangkan di siang hari lepas dari jam 12 ya. Kalau dia bisa dapatkan di kantor, dia beli itu di kantor. Kalau dalam perjalanan pulang dia ketemu lampu merah, ada orang jual koran itu, dia beli lagi. Ya. Jadi maksud saya ngomong gini, di zaman saya SD, SMP, mungkin sampai SMA, untuk bisa tahu berita di internasional, jangankan internasional, berita di Indonesia saja, saya baru bisa update itu kalau nggak pagi dengan surat kabar Kompas yang memang terbit pagi hari atau Suara Pembaharuan. Dulu Sinar Harapan gitu. Yang memang terbitnya untuk di siang atau sore. Jadi berita sepanjang sore sampai pagi hari, semua berita yang terjadi di sekitar jam ya let's say 6 sore gitu ya, sampai jam 3 subuh, itu bisa saya dapatkan beritanya dari surat kabar Kompas yang terbit pagi hari. Yang jam 6, jam 5, jam 7 itu sudah sampai di pintu rumah saya. Sedangkan berita yang pagi-pagi ya, dari jam 4 ketika Kompas sudah naik cetak, beritanya baru muncul, berarti kan jam 4 ya. Jam 4 pagi, subuh, sampai nanti jam sekitar makan siang, itu berita-beritanya bisa saya dapatkan di surat kabar yang terbit sore. Zaman dulu, saya dapat berita ya pagi, sore. Jadi untuk update day by day, itu bisa. Tapi update hour by hour itu agak kesulitan, apalagi second by second, nggak bisa, saudara. Tapi hari-hari ini dengan dunia yang begitu cepatnya, dengan sosial media, dengan digital, ya, saya bisa mendapatkan informasi berita bahkan persis hanya beda sepersekian detik dari lokasinya. Ya, kalau saya mau update, ya, apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Afrika, apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di belahan dunia sana, saya bisa dapatkan informasi update-nya hari ini juga, di detik yang sama juga di Indonesia ini. Ya. Jadi artinya, nggak bisa alon-alon asal pelakon itu. Peribahasa itu sudah out of context, nggak bisa sesuai dengan konteks kita yang hidup di dunia yang cepat ini. Jangankan alon-alon, jalan aja nggak bisa. Jangankan jalan, lari aja nggak bisa. Kita harus lari dengan cepat. Maka orang yang tidak bisa lari dengan cepat, itu akan ketinggalan. Bagi saya, orang yang jalannya lama, dia nggak akan bisa hidup di hari-hari ini. Kecuali, ya, ada orang terdekatnya yang larinya cepat, yang bisa ikut menarik dia. Andai kata dia hidup pun, dia hidup dari orang yang berlari cepat ini. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu orang tua, entah itu anak. Coba bayangkan kalau ada sebuah keluarga, bapak, ibu, istri, suami, orang tua, anak, siapapun yang di rumah itu, jalannya pelan. Jalannya alon-alon. Keluarga ini akan menjadi keluarga yang tertinggal luar biasa. Ya, nggak bisa. Zaman sekarang itu kalau ada ide, ya harus segera dieksekusi. So, apakah tidak harus melalui pertimbangan yang matang? Harus. Tapi pertimbangan matangnya itu nggak bisa kayak zaman dulu. Ya, saya pertimbangkan ya, nanti sebulan, 2 bulan, 1 tahun baru dijawab. Tapi harus sepersekian detik, sepersekian jam. Ya, harus segera dijawab. Karena kalau tidak, orang lain yang akan mengerjakan terlebih dahulu. Kalau tidak, ya kita akan distract dengan hal-hal yang lain. Karena sekarang ini kan semua berita bisa kita dapatkan dengan cepat. Ya. Sehingga detik ini saya menggebu-gebu soal A. Nanti beberapa detik ke depan, menit ke depan, saya dapat berita yang baru lagi. Akhirnya yang A yang saat itu saya menggebu-gebu menjadi hilang. Nggak update lagi. Nggak up to date lagi. Ya. Nah ini makanya butuh penyesuaian antara idealisme dan juga pemahaman ya, untuk bisa menyelaraskan dengan kondisi yang ada. Nah, bagaimana saudara? Ya, hidupku bagi Kristus artinya yang kita kerjakan semuanya seperti untuk Tuhan. Maka kalau orang sudah seperti ini, mati adalah keuntungan. Karena nggak capek lagi, nggak harus lagi mengerjakan sesuatu. Karena bagi orang Kristen mati itu bukan selesai finish, tapi mati fisik kita bertemu dengan Tuhan. Kalau kita memang hidupnya sepanjang hidup sebagai manusia, kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Kristus. Kan begitu, ya. Bukankah itu yang kita rindukan, bertemu muka dengan Tuhan, ya. Lanjut ya saudara ya. Jadi itu yang dikatakan Tuhan
lewat Paulus kepada jemaat Filipi di ayat yang kita baca sampai ayat 26 tadi. Sekarang kita baca perikop terakhirnya, nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Di kalimat-kalimat terakhir ini, Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi, mengingatkan mereka agar mereka terus bisa bersyukur, bisa terus sehati, seroh, sejiwa, sehingga berjuangnya menjadi enteng ketika satu komunitas jemaat Kristen di Filipi ini bisa sehati, seroh, dan sejiwa. Ya, kalau udah begini, ya, namanya one for all for one itu. Kalau udah benar-benar tercipta mah keren. Dalam rumah tangga enteng langkahnya, ya, dalam dalam komunitas gereja enteng langkahnya. Orang yang merasa tertinggal berusaha mengejar dengan banyak belajar, menghabiskan waktu banyak untuk lebih bisa menjadi rekan yang sejajar lah, sepadan dengan teman-teman atau keluarga yang sudah larinya cepat. Ya. Yang cepat juga akhirnya juga berusaha untuk memprovokasi, mengarahkan supaya orang yang dekat dengan dia yang jalannya masih lama juga supaya bisa mengikuti langkahnya. Sehingga akhirnya enak. Tapi problemnya orang Indonesia tuh males males baca. Ya, saya mengamati kok, ya. Maafkan saya, mahasiswa-mahasiswa saya yang sekolah teologi di sini juga saya perhatikan kok, ya. Baca ya ketika dikasih tugas, ada tugas. Ya. Baca buku, beli buku ya hanya untuk koleksi aja, untuk ngerjain tugas aja. Habis itu bukunya ditaruh di mana, nggak disentuh. Alkitab juga jangan-jangan seperti itu. Ya, akhirnya nggak upgrade ya. Punya gelar tapi tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada isinya. Dan ini yang saya sedihkan sekarang, banyak orang bangga dengan gelar akademis yang banyak. Kalau saya ngomong tentang dunia pelayanan, STH ada, MTH ada. MTH-nya aja punya 2 gelar, 3 gelar ya. Ada MTH, ada MPD, ada MA, ada MDiv. Semuanya bergelut dalam dunia teologi ya. Ada S3-nya, ada DTH, ada PhD, wah, ada doktor apalah. Tapi sebenarnya kalau mau ngomong bukan berarti tidak ada isinya orang-orang yang punya ilmu itu ya. Dengan banyaknya gelar, paling nggak mereka ada otaknya, tapi otaknya begitu aja, maafkan saya. Isinya ya seperti itu aja gitu loh. Apalagi kalau cuma pinter teologi ya doang, tapi imannya tidak bertumbuh. Nggak balance, kering. Mereka pintar dengan berteori-teori teologi yang rumit-rumit, tapi soul-nya nggak dapet. Ya. Dan ini yang saya sedihkan sekali, karena banyak orang yang tidak balance. Dan saya kepengen semua yang dengar program ini jujur sama diri. Berkali-kali saya bilang jujur. Kalau kita merasa bahwa kita kurang, ya kita kejar dong. Kalau kita merasa kita kurang secara iman, kok kita kalah sama teman-teman lain secara kehidupan di dunia ini ya kalau ukurannya materi kok saya kurang dengan orang-orang lain, ya jangan bekerja seperti kita bekerja saat ini. Ya harus lebih giat daripada mereka, harus lebih sungguh, harus lebih kreatif dan lain sebagainya. Percepat jalan saudara, sehingga paling tidak meskipun tidak bisa menyusul, ya jarak yang tadinya terpisah jauh dengan orang yang hebat-hebat itu makin lama makin renggang, bukan makin renggang, makin menipis jaraknya itu. Ya, makin dekat. Tetap nggak bisa menyusul gitu ya. Ya, ini orang yang hebat ya. Ya, tapi karena kita menyadari, wah, gue ketinggalan nih. Saya mau baca lebih banyak saya mau belajar lebih banyak saya mau jalan lebih cepat lah. Maka jarak yang tadinya segini lama-lama menipis. Mungkin untuk bisa menyalip itu agak sulit. Mungkin saja sepanjang hidup kita tidak bisa menyalip orang yang lebih dahulu lari kencang ketika kita masih merangkak.
Tapi paling tidak jaraknya itu semakin menipis, saudara. Semakin menipis. Sehingga orang nanti melihat itu tidak lagi ada perbedaan. Kalau memang menipis kan, ini menipisnya sudah tipis, saudara ya. Nah, orang ini kalau lihatnya dari samping atau dari belakang, ya seolah-olah sama karena sudah tipis sekali perbedaannya. Tapi kalau terus jaraknya jauh, dilihat dari sisi manapun, ya tetap aja ada jarak gitu. Ya, jadi saya selalu menganalogikan diri saya itu seperti itu. Ya, saya berusaha lah, meskipun untuk menjadi orang yang menyamai profesor-profesor itu tidak bisa lah. Memang orang itu dikaruniai khusus sama Tuhan. Ya, untuk misalnya punya gelar S2, S3 yang banyak-banyak, saya rasa juga saya nggak mungkin bisa. Ya, tapi saya mengimbangi dengan hal lainnya, dengan effort yang lainnya. Hingga paling nggak kalau ngobrol-ngobrol dengan orang yang berpendidikan ini, saya juga tidak ketinggalan jauh, masih bisa nyambung gitu. Secara teori mungkin saya kalah, tapi secara pembicaraan percakapan normal, saya bisa mengimbangi. Tapi saya mungkin bisa menang dalam sisi yang lainnya. Ya. Sehingga akhirnya ya di mata Tuhan dan di mata orang lain ya tidak terlalu perbedaan jauh. Tapi kalau saya merasa nyaman dengan keadaan saya ini, zona nyaman ini zona yang benar-benar membuat kita nggak grow up. Janganlah terus ada dalam zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Ya. Dengan kita keluar dari zona nyaman memang nggak enak. Siapa bilang enak? Tapi paling tidak kita bisa grow up. Kita bisa lebih mengeksplor dunia luar yang kita tadinya nggak tahu ketika kita berada dalam dunia nyaman. Kalau dunia nyaman itu kan kayak peribahasa, seperti katak dalam tempurung. Itulah zona nyaman, saudara. Di zonanya dia, di nyamannya dia, di tempatnya dia, di rumahnya dia, di bidangnya dia jago. Jago harus diakui. Tapi ketika bersentuhan dengan orang yang di luar keluarganya, orang yang di luar pekerjaannya, orang yang di luar keahliannya, orang yang di luar kehidupannya, ini nggak ada apa-apanya. Jadi kita belajar hari ini bagaimana kita harus menjadi orang yang seperti itu, yang luar biasa. Dan Paulus mengajarkan kepada kita untuk terus setia kepada Tuhan, ya. Rela menderita seperti Kristus gitu ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang juga luar biasa. Kata Paulus tadi, kamu belum sampai meneteskan air mata ya. Dalam pergumulanmu yang sama, kamu belum sama gitu seperti Kristus yang memberikan segala-galanya. Penderitaannya itu luar biasa. Kita nggak mungkin bisa kan menyamai dia. Tapi paling tidak dengan hidup kita berusaha menyerupai dia. Dan kalau kita kerjakan, itu bukan saja menyenangkan Tuhan, tapi juga pasti akan jadi berkat buat sesama. Semoga dipahami, semoga diberkati. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita tundukkan kepala, saudara, kita doa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Di malam minggu ini kami belajar banyak dari Filipi, surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang pertama. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat sehingga kami memahaminya lebih apa yang diajarkan Paulus yang kami tadarusin Alkitab malam hari ini. Bisa kami pahami. Mampukan kami Roh Kudus bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Selamat malam minggu. Jangan lupa besok ibadah bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.